kita akan belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini adalah yang pertama, kita harus mengetahui pengertian dari pernapasan. Yang kedua, kita harus mengetahui juga bagaimana proses pernapasan itu berlangsung serta organ-organ apa saja yang berperan di dalamnya. Kemudian yang ketiga, kita harus tahu jenis-jenis pernapasan serta mekanismenya. Yang keempat, kita harus tahu juga tentang seberapa besar kemampuan daripada paru-paru dalam menampung udara pernapasan. Serta yang terakhir adalah tentang penyakit atau gangguan pada sistem pernapasan manusia. Di sini, kakak akan menyajikan beberapa pertanyaan, di mana dari pertanyaan itu, kakak sekaligus menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Karena sebuah keingintahuan, sebuah ilmu muncul dari sebuah pertanyaan, dan dari pertanyaan itu muncullah jawaban dan penjelasan. Oke, kita langsung saja. Pertanyaan pertama, mengapa kita harus bernapas? Sebelum menjawab pertanyaan itu, kakak akan menjelaskan pengertian dari pernapasan itu sendiri. Jadi, dalam sebuah sistem respirasi, itu terbagi atas dua. Yang pertama adalah respirasi internal, dan yang kedua adalah respirasi eksternal. Di mana respirasi internal merupakan respirasi yang terjadi di dalam tubuh manusia, yang prosesnya itu secara kimiawi, yaitu proses pembakaran daripada zat makanan pada sel-sel tubuh, khususnya mitokondria, dengan bantuan oksigen untuk menghasilkan ATP atau energi, di mana energi itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah respirasi eksternal. Respirasi eksternal inilah yang disebut sebagai pernapasan. Pernapasan itu sendiri merupakan proses mekanik, yaitu proses yang terjadi antara tubuh dan lingkungan, di mana pernapasan adalah proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Dari sini kita bisa tahu mengapa kita harus bernapas. Jadi tujuan utama kita bernapas adalah yang pertama, dengan bernapas kita dapat menukar karbon dioksida dari respirasi internal tadi dengan oksigen, di mana oksigen itu akan digunakan tubuh untuk menghasilkan energi yang dapat kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, dengan bernapas kita bisa mencium bau atau kita bisa mencium aroma. Kemudian yang ketiga, dengan bernapas kita bisa berbicara. Kita lanjut pada pertanyaan kedua. Bagaimana proses pernapasan itu berlangsung serta organ apa saja yang berperan di dalamnya? Jadi, pernapasan dimulai dari hidung. Ketika kita menghirup udara, udara tersebut akan masuk ke dalam hidung. Di hidung terdapat silia atau rambut-rambut halus serta selaput lendir yang fungsinya adalah untuk menyaring udara dari kotoran dan melembabkan udara. Di hidung juga terdapat sel-sel olfaktori yang berfungsi sebagai indera penciuman pada manusia. Kemudian, setelah udara melewati hidung, udara akan masuk ke faring. Di faring ini terdapat 3 percabangan, yaitu percabangan dari hidung, percabangan menuju esofagus, dan percabangan menuju laring. Setelah udara melewati faring, udara kemudian masuk ke laring dan terus masuk ke trakea. Di trakea juga ini dilengkapi dengan silia atau rambut-rambut halus serta selaput lendir, yang fungsinya adalah untuk menyaring kembali udara agar menjadi lebih bersih. Setelah udara melewati trakea, udara kemudian masuk ke dalam paru-paru. Paru-paru merupakan organ inti pernapasan manusia. Di paru-paru ini terdapat 3 percabangan utama. Yang pertama adalah bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Udara dari trakea tadi masuk ke dalam bronkus dan terus masuk ke dalam bronkiolus hingga sampai ke alveolus. Alveolus ini memiliki dinding yang sangat tipis dan memiliki banyak sekali kapiler darah. Di alveolus inilah terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida secara difusi. Difusi itu apa? Jadi, difusi itu merupakan proses perpindahan zat diakibatkan oleh perbedaan konsentrasi. Dengan konsentrasi oksigen yang tinggi di alveolus serta konsentrasi karbon dioksida yang lebih tinggi di pembuluh darah, sehingga terjadilah difusi gas tersebut.
udara atau oksigen dari alveolus akan berdifusi ke pembuluh darah untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Sementara karbon dioksida dari pembuluh darah menuju ke atau berdifusi ke alveolus untuk dibuang pada saat proses menghembuskan nafas atau pada saat proses ekspirasi berlangsung. Jadi itulah proses pernapasan. Kita lanjut pertanyaan ketiga. Ada berapa jenis pernapasan dan bagaimana mekanismenya? Jadi pernapasan itu terbagi atas dua, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Perbedaan dari keduanya terletak pada saat pernapasan tersebut dalam proses inspirasi dan ekspirasinya. Jadi pada proses inspirasi dan ekspirasi pada pernapasan dada, otot-otot yang berkontraksi maupun berelaksasi adalah otot-otot antar tulang rusuk. Sementara pada pernapasan perut, pada saat proses ekspirasi dan inspirasi, otot-otot yang berelaksasi maupun berkontraksi adalah otot-otot diafragma. Dan bagaimana mekanismenya? Di sini kakak punya alat peraga untuk menjelaskan mekanisme pernapasan dada. Kalian bisa nonton video berikut. Berikut adalah mekanisme pada pernapasan dada. Ketika kita memasukkan udara atau melakukan proses inspirasi, maka otot antar tulang rusuk kita akan berkontraksi, dada membesar, dan tekanan kecil sehingga udara dapat masuk. Dan pada proses ekspirasi, otot antar tulang rusuk kembali pada keadaannya semula, yaitu berelaksasi, dada kembali mengecil, tekanannya besar sehingga udara bisa keluar tubuh. Sekian, terima kasih. Kita lanjut pada pertanyaan nomor 4. Jadi pertanyaannya adalah sebagai berikut. Seberapa besar kemampuan paru-paru kita dalam menampung udara pernapasan? Jadi dalam keadaan normal, paru-paru manusia dapat menampung udara rata-rata 4.500 cc atau 4,5 liter dan maksimalnya sekitar 6.000 cc atau 6 liter, sehingga disebut sebagai kapasitas total udara pernapasan pada manusia. Dan pada keadaan normal pula, ketika proses inspirasi dan ekspirasi, udara yang digunakan itu hanya sekitar 0,5 liter atau 500 cc udara pernapasan, sehingga disebut kapasitas tidal. Oke adik-adik, kita lanjut pada pertanyaan terakhir. Apakah ada kaitan antara COVID-19 dengan sistem pernapasan manusia? Kemudian, bagaimana COVID-19 itu bisa menular? Apa gejalanya? Dan cara pencegahannya bagaimana? Apakah sudah ada obat untuk menyembuhkan daripada penyakit akibat COVID-19 ini? Jadi, COVID-19 sangat berkaitan erat dengan sistem pernapasan manusia. Karena COVID-19 bisa menular melalui droplet, yaitu percikan bersin atau batuk dari penderita. Kemudian, COVID-19 juga bisa menular melalui permukaan benda yang terkontaminasi virus COVID-19. COVID-19 juga bisa menular dengan berjabat tangan langsung atau mengadakan pembicaraan kontak langsung dengan penderita daripada COVID-19. Sehingga dari situ COVID-19 bisa masuk ke dalam tubuh dan berkembang biak di paru-paru manusia. Ketika COVID-19 itu menginfeksi manusia, maka akan bermasalah pada sistem pernapasannya dan sistem kekebalan tubuhnya. Jadi, bagaimana gejala jika kita terinfeksi COVID-19? Yang pertama adalah demam, yang berikutnya adalah batuk kering, kemudian kesulitan bernafas, kemudian kita juga mengalami ruang kulit, kemudian indera penciuman dan indera perasa kita akan hilang. Kemudian pada kondisi yang kronis, kita akan sulit bernapas dan merasakan sakit dada. Jadi, untuk mencegah hal tersebut, kita harus melakukan 5M. Yang pertama adalah menjaga jarak, yang kedua adalah memakai masker, yang ketiga adalah mencuci tangan, yang keempat adalah menghindari kerumunan, dan yang kelima adalah membatasi interaksi dan mobilitas.
Selain itu, kita bisa juga melakukan pola hidup sehat, yaitu berolahraga rutin dan mengonsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna. Apakah COVID-19 sudah memiliki obat? Jawabannya belum. COVID-19 belum memiliki obat spesifik untuk mengobati penyakit tersebut. Melainkan COVID-19 sudah memiliki vaksin, di mana vaksin tersebut bekerja dengan merangsang sistem kekebalan tubuh manusia secara spesifik terhadap virus tersebut, sehingga apabila terpapar, kita bisa menghindarinya. Jadi, demikianlah penjelasan dari kakak untuk hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.